Halo teman-teman, ketemu lagi kita di Next Project. Bersama saya Aris Santoso, saya adalah seorang engineer di bidang hardware dan software. Untuk video kali ini mungkin lebih ke dokumentasi pribadi ya. Jadi mungkin tidak ada step-step yang dari nol sampai akhir, tapi ini langsung di pertengahan kasus, di mana kasus yang sedang saya hadapi sekarang adalah bagaimana cara membuat RabbitMQ. RabbitMQ itu semacam MQTT atau chat broker ya, message broker, chat broker atau message broker, di mana dia bisa digunakan untuk aplikasi chatting atau bisa digunakan untuk integrasi dengan queue ya, integrasi dengan penjadwalan atau queue. Untuk RabbitMQ sendiri dia sebenarnya jalan di protokol TCP, lebih tepatnya di protokol non HTTP ya. Tapi ketika kita ada kebutuhan agar RabbitMQ ini agar support HTTP, maka kita perlu memporting atau perlu semacam proxy agar port TCP tersebut bisa nanti dialihkan ke WebSocket ya. Kenapa WebSocket? Karena WebSocket itu nanti bisa kita gunakan untuk beberapa aplikasi yang berbasis JavaScript di browser. Singkatnya begini, kalau kita menggunakan RabbitMQ yang biasa, maka model koneksinya langsung menggunakan TCP ya. Karena TCP nggak mesti HTTP ya, meskipun HTTP itu HTTP itu juga berbasis TCP, tapi beda protokol. Nah, karena RabbitMQ itu tidak bisa diakses menggunakan browser HTTP secara langsung, maka kita harus membuat proxy agar yang awalnya TCP murni ini dialihkan ke WebSocket, agar kita bisa membuat aplikasi berbasis website, entah itu menggunakan jQuery, menggunakan yang pasti nanti akan menggunakan JavaScript. Nah, JavaScript ini normalnya akan menggunakan protokol HTTP jika dia menggunakan browser atau dia embed ke halaman suatu website. Dan untuk kasus kali ini saya akan menginstal proxy-nya, proxy untuk RabbitMQ agar dia bisa support WebSocket pada Debian ya. Kita coba cari dulu ya. RabbitMQ WebSocket. Intinya kita cari dulu untuk mendapatkan referensi. Oke, di sini ada ya RabbitMQ and WebSocket, dan ini menggunakan cloud AMQP ya. Kalau misalkan kita buka referensinya, kalau kita lihat di referensi ini ternyata dia bisa menggunakan sock.js atau Stomp ya. Ada dua hal ya, ada Stomp dan sock.js. Hanya saja kita juga perlu menginstal itu tadi proxy. Kayak gini ya, ini bisa berarti. Kemudian saya masuk ke, coba aja Stomp ya, langsung Stomp. Stomp plugin. Nah, sebelumnya Stomp plugin ini sudah saya aktifin. Dia aktifnya di port berapa ya? Standarnya adalah port 15670 ya. Standarnya di sini. Kemudian ada konfigurasi seperti ini. Ini sudah kita aktifin. Coba ya, ini kita hapus pakai cara yang AMQP, karena sebelumnya saya menggunakan AMQP, maka kita akan coba pakai ini ya. Saya coba lihat dulu beberapa referensinya. Kayak gini bisa berarti ya, AMQP WebSocket. Dan cuman kita harus install ini self-hosted, kita install Cloud AMQP WebSocket TCP Relay. Nah, ini kita akan install relaynya. Oke, kita masuk ke ini langsung ya. Saya copy aja nih.
Jadi proses ini adalah nambahin repo ya, nambahin repository. Oke, lagi saya masuk lagi. Kita install di sini aja nanti ya. Ini kita tambahin repo dulu. Oke, kita sudah tambahin. Kemudian ini opsinya adalah dua ya, bisa Debian, bisa Ubuntu. Kemudian kita copy. Oh iya, tapi ini pakai Ubuntu. Ini pakai Ubuntu, nanti kita ubah ke Debian. Jadi kita sesuaikan ke Debian. Kalau misalkan kita tetap menggunakan Ubuntu, tidak akan bisa nanti ya. Kemudian saya ubah yang awalnya Ubuntu jadi Debian. Oke, enter. Berikutnya adalah update, karena saya sudah sebagai root, ya langsung aja apt update. Oke, kemudian apt install WebSocket TCP Relay. Oke, kita enter. Oke, sudah ke install. Dan untuk jalaninnya seperti ini ya. Usage-nya ada WebSocket TCP Relay. Klik aja kayak gini. Oh iya, opsinya apa aja. Atau kita bisa, mungkin sudah ada ya settingannya. Nano etc WebSocket. Oh, sudah ada ini. Ini settingannya. Upstreamnya kita aktifin di 00 agar dia bisa menerima koneksi dari semua IP address ya. Jadi kita pakai 00 dan standarnya itu adalah 127.0.0.1, dimana itu adalah IP localhost. Kemudian yang tadi standarnya 15.670 kita porting atau kita arahkan, kita relaykan, kita proxykan ke 5672. Dimana 5672 ini adalah port standar untuk RabbitMQ. Yes, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video next project berikutnya.